Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Untuk guru agung kita yang mulia pengarsa Abah Awas radhiyallahu anhu qaddasa sirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarramun, para wakil talqin. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Ibu yakin tidak kita dapat berkah malam ini? Karena udah yakin tidak perlu penjelasan. Kalau orang belum yakin, penjelasan sepanjang apapun nggak ada gunanya. Hanya itu aja. Tapi karena ibu sudah yakin, ngapain dijelasin lah? Udah aja. Jadi bingung, kalau udah yakin kan susah kita ngomong. Cinta udah diceritakan, berkah udah diceritakan, segalanya udah diceritakan. Wali diceritakan. Malah kalau cerita tentang ini, Ibu Hajah Nining mengadakan manakib di sini karena cintanya kepada pengersa Abah, mahabbah kepada pengersa Abah. Biasanya kan kalau orang sudah cinta, untuk biasa bisa ngomong oke, ngomongnya aralus. Itu indah. Gunung yang tinggi kan kudaki, boro-boro naik gunung. Gimana kita suka naik gunung? Paling gunung batu. Lautan luas pun kan kuseberangi, boro-boro. Karena ingin bertemu dengan kekasih hati. Itu yang kita tuju, ilahi anta maksudi. Alkisah sepasang remaja bagaikan dua sejoli yang telah sepakat untuk memadu janji. Janji untuk sehidup semati. Rembulan pun menjadi saksi. Tapi sayang di suatu hari sang kekasih mati bunuh diri. Karena apa? Karena nggak ditakin. Riuh. Kalau sudah ditakin mah nggak ada yang mati. Semuanya hidup sampai kapan? Takin kan menghidupkan yang mati. Jadi pentingnya takin itu di situ. Kita mendapat berkah. Sebenarnya Allah menempatkan berkah di beberapa tempat. Satu, berkah itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di satu kota. Inna awwala baitin wudi'a linnas lallazi bi Bakkata mubarak. Jadi satu-satunya kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicantumkan di dalam Al-Qur'an hanya Makkah. Ya. Orang Makkah itu lebih sejahtera daripada orang Indonesia. Mau apa di sana itu ada. Malah sedih kalau kita melihat masyarakat kita banyak yang miskin. Orang kampung duren, can pernah ngadahar buah duren. Sedih. Orang kampung rambutan, teu nyaho tanggal-tanggalna acan rambutan. Tapi di sana kurang apa? Mengapa? Karena diberkahi. Mengapa diberkahi? Karena di situ ada la ilaha illallah. Itu kan mursyid ketiga kan adanya di sana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mursyid ketiga. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Jibril, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan mursyid, jadi berkah. Itu yang pertama. Yang kedua, keberkahan. Berkah ditempatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada air hujan. Makanya kalau mau berangkat manakib, prak hujan, langsung jadi alasan. Alasan jadi imah ibu di tempat manakiban mah lodo. Begitu. Wa anzala minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan air dari langit yang namanya hujan, itu membawa berkah, bukan membawa pilek.
Gitu. Mengapa anak-anak kalau mau hujan-hujanan suka pilek? Karena dilarang oleh orang tuanya, oleh ibunya. Tahu hujanan siang ke salesma, bener. Habis hujanan salesma bersin. Karena apa? Penyakit itu muncul apabila ada satu keinginan tetapi tidak terlaksana. Anak-anak pengen main hujan-hujanan, dilarang oleh ibunya, gering jelema. Mentak sekarang musim hujan. Kalau di tempat saya ada hujan, mumpung hujan, ayo hujan-hujanan. Resepan budak, sarehat. Gitu. Begitu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan itu sebenarnya penuh dengan barokah. Lagian kan hujan nggak bisa dihitung jumlahnya. Barokah itu begitu. Yang ketiga, berkah itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu buah. Disebut di dalam Al-Qur'an surat Nur ayat yang ke-35. Awalnya Allahu nurus samawati wal ardh. Di tengah-tengahnya ada kalimat yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Buah zaitun itu berkah. Makanya orang Tunisia 80% menunaikan ibadah haji hasil daripada menjual buah zaitun. Itu beda dengan di kita. Itu tiap tahun tuh begitu. Nah, khusus yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah dalam kitab Fadhailus Syuhur yang mulia pengarsa Abah Awas itu menerjemahkan. Artinya, pohon yang diberkahi itu adalah berbentuk kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ya gitu. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Di pohon itu semacam begitu. Nah, sekarang yang harus kita ketahui adalah Abah itu termasuk sosok yang diberkahi. Surat Maryam 31. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kita datangnya ke sana itu, yang naik bis, yang jalan kaki dan sebagainya, itu adalah ingin mendapatkan keberkahan. Tetapi banyak orang yang salah kaprah. Kalau dari tadi dibicarakan zikir, dibicarakan sholat, dibicarakan ibadah dan sebagainya, kita ini ada yang terbalik satu. Kalau untuk melaksanakan ibadah, kita leha-leha jalannya. Gitu ya. Tapi kalau untuk mencari uang, itu gesit banget. Al-Quran nggak begitu ngomongnya. Fafirru ilallah, berlarilah kamu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan cara berlari. Tapi kalau untuk mencari duit, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Cukup berjalan. Hari orang mana yang duit melulu lompatan, tapi mereka laksanakan ibadah. Ternyata lempang biasa. Harus dirubah mindset itu. Itu kata Al-Quran. Makanya dari awal Abah itu sudah mewanti-wanti. Kalau kita ingin tidak bertemu dengan kesulitan hidup, jangan sekali-kali melalaikan waktu sholat. Orang yang melaksanakan sholat selalu pada awal waktu tidak akan bertemu dengan kesulitan hidup sampai kapan. Itu artinya diberkahi yang begitu. Semua kita punya pengalaman masing-masing di dalam bertorikoh. Torikoh Qadiriyah Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya. Secara pribadi kita sudah mendapatkan anugerah dari Allah. Dan jangan lupa gitu ya. Kesempatan itu sendiri setiap waktu itu ada dua. Satu membahagiakan, yang satu mengecewakan. Dan itu semuanya akan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan itu melalui pengarsa Abah. Sadar ataupun tidak, saya sedang diuji. Pernah sekali waktu sampai saya diuji tidak lulus oleh Abah. Dalam pandangan Abah saya sampai anjlok, sampai ke titik yang paling rendah di mata pengarsa Abah. Karena melakukan sesuatu itu sendiri, saya berencana ingin menghadiri satu manakiban. Tapi tiba-tiba
ada job yang lain. Yang amplopnya lebih soheh. Setelah saya memutuskan begitu, ternyata saya dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengeresaan. Begitu, saya sampai pada derajat yang paling rendah di hadapan Allah, mencari yang demikian. Itu obatnya itu nggak cukup 1 bulan. Datang ke pengeresaan itu sendiri, minta ampun. Kalau kita punya dosa kepada orang tua masih bisa diampuni, ada sholat birrul walidain. Tapi kalau kita berdosa kepada syekh mursyid itu nggak ada keterangannya itu bisa diampuni. Makanya jalan yang paling baik adalah kita selalu mengikuti. Kewajiban kita adalah 3. Yang pertama ijtima, berkumpul dengan Abah. Untuk apa kita berkumpul dengan Abah? Untuk istima, mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Lantas kalau kita sudah mendengarkan, untuk apa? Ittiba, untuk ikuti. Jadi untuk ikuti itu sendiri adalah untuk mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan. Jadi yang diamankan, dan dilestarikan itu sendiri bukan hanya kalimat la ilaha illallah, tapi amaliyah mursyid keseluruhannya. Meskipun umpamanya nih, karena kita begitu bersemangat, zikir saja sampai lebih daripada 5.000 satu malam umpamanya. Tapi sholat subuh kabarangan wae. Itu nggak begitu rumusnya. Bukan begitu. Ku semangat nak eta zikir nepikeun ka 3:30. Padahal subuh jam 4:05 turun dina waktu. Nah, hanya Abah memberikan gambaran. Ini yang menyenangkan kita adalah kualitas zikir itu terletak pada kuantitasnya. Bagus apa enggak zikir kita? Lihat aja kita zikirnya ada berapa. Begitu. Kalau zikirnya hanya tilu, lila keneh ngan tilu. Tibaret can naik. Jadi kalau kita zikirnya hanya 165 itu berarti kualitas kita baru sampai situ. Jadi sebenarnya kita ingin ada pada posisi mana, semuanya bergantung kepada kita. Kalau ingin baik, ingin tinggi, ya banyakin lah. Hanya zikir kan yang nggak dibatasi jumlahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya nggak usah dihitung. Nah, hanya saja nih. Kalau zikir jahar itu biasanya selalu dihitung. Nah, yang tidak dihitung adalah zikir khofi. Bari ngulek cabe nyambel, khofi terus ulek hati terus. Itu nggak pernah dihitung. Sebab apabila kita selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu selalu ada dalam kemenangan. Musa alaihi salam pada waktu bayi dimasukkan ke dalam kardus kemunjaman ayeuna, dihanyutkan di sungai Nil, itu nggak pernah tenggelam, nggak mati. Mengapa? Karena bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang pada waktu itu punya kekuasaan, apapun yang diinginkannya pasti dikabulkan oleh rakyatnya, tapi selalu tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditenggelamkan. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Jadi diperlukan adanya selalu bersama Allah, artinya dengan zikir khofi. Kalau kita kan inginnya sih umur panjang, Allahumma tawil umurona. Tapi Abah juga kan, maaf nih Abahnya, kalau ada orang datang ke pengerasa Abah membawa bayi, ingin didoakan oleh Abah, kalimat yang pertama diucapkan oleh Abah, Allahumma tawil umurahu. Begitu, dipanjangkan umurnya. Dalam Al-Quran ada disebutkan kan, manusia yang umurnya paling panjang. Siapa Bu? Paling panjang umurnya. Dalam Al-Quran kata tanggung-tanggung. Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. Kalau zaman sekarang ada orang 100 tahun saja umurnya udah kesel. Bukan hanya kesel, ngeselin. 100 tahun. Tapi dalam cerita kitab Qisasul Anbiya, selama 950 tahun ternyata yang masuk ke dalam agamanya itu hanya 40 orang. 950 dibagi 40 itu 24,6. Artinya hampir 25 tahun aprak-aprakan kemana-mana Nabi Nuh berdakwah, baru 1 orang muncul masuk ke dalam agamanya.
Nggak seperti sekarang. Dicantumkan di WA, grup WA. Manakib Ibu Hajah Nining halal hadir. Ayo 100 orang. Jeung nu can datang. Jeung nu moal datang malah. Semacam begitu. Nah, jadi panjang umur itu dibutuhkan, tetapi yang berkualitas umurnya. Tuh. Nah, ini kalimat semacam begitu itu sangat dibutuhkan. Makanya Nabi Nuh itu sering menangis, sering mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak ataupun Ibu kalau di rumah punya kamus bahasa Arab, kata Nuh itu artinya menangis. Itu. Makanya kalau punya anak, punya cucu, mau dikasih nama, harus yang bagus namanya. Itu ya. Kalau di Sunda kan asal-asalan aja. Cek saha budak teh ngaranna Mad Noh. Mad itu dalam ilmu tajwid di mana-mana panjang yang namanya mad. Mad panjang, Noh nangis. Jadi nangisnya panjang, cengeng teh budak Mad Noh. Gitu. Tanya ke Ibu Haji Dedi. Di Cilendek ada tukang pecel namanya Bienar. Nar itu kan api gitu ya. Nu mata panas wae binar. Panas wae. Namanya Bienar. Di Ciburian. Seorang perempuan melahirkan anak laki-laki. Sahaja ngaranna teh Sair. Sair itu nama neraka. Wa saya selauna Saira. Paingan muriang wae eta budak. Ngaran neraka dipake ngaran budak. Gitu, jangan sembarangan. Orang Sunda juga begitu. Orang Sunda kan biasanya pakai A gitu ya. Kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur pakai O. Bari teu ngarti karena bahasa. Saha budak teh ngaranna Durjana. Durjana kan belang cekur mak gitu ya. Bikin ka budak model kayak. Tidak akan berkah. Jadi keberkahan itu sendiri apabila kita baik. Nah, jadi dengan acara manakiban semacam begini, sebenarnya kita lebih terbuka, lebih leluasa lagi kita mengetahui berbagai hal dengan bimbingan pengarsa Abah. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Ibu Hajah Nining Nur Hayati, sarjana hukum Islam beserta keluarga besar beliau yang dengan istiqomah melaksanakan acara manakiban sebagai wujud cinta